Salam jumpa sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Sebagai seorang Katolik, kita menyadari bahwa sabda Allah adalah kekuatan dan dasar pijakan kita untuk bertindak. Pada hari ini, Gereja Sejagat mengajak kita merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Untuk itu saudaraku sekalian, saya mengajak kita untuk membuka hati, pikiran, dan budi kita untuk disapa oleh sabda Allah. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan suci yang telah kita dengar mengisahkan bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi yang hanya menilai dari cover atau penampilan luar seseorang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di era kontemporer kita sering menjumpai iklan dan kemasan suatu barang yang sangat menarik, yang memikat hati. Akan tetapi, isinya seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian pula dengan penampilan manusia. Di era digital, banyak aplikasi memanipulasi foto sehingga wajah terlihat menarik di foto. Di satu tempat, fashion atau make up menjadi kekuatan untuk membuat penampilan lebih menarik agar disukai banyak orang. Ironisnya, banyak orang lebih banyak percaya dengan penampilan, bahwa orang yang berpenampilan baik dan menarik sesungguhnya ia adalah orang baik. Dan dengan sendirinya, orang yang berpenampilan semerawut dinilai tidak baik. Padahal, ada orang yang ingin mengelabui orang lain dengan penampilan. Kepalsuan dan penipuan, itulah yang dikecam Yesus terkait kehidupan orang-orang Farisi. Ia menyoroti kemunafikan dalam menegakkan peraturan yang sebetulnya cuma kemasan. Dan mereka menegakkan aturan hanya untuk menghakimi orang lain. Saudara-saudari sekalian, perlu disadari bahwa ukuran utama adalah Allah, bukan hukum yang dibuat oleh manusia, bukan juga atas kelompok tertentu yang mengatasnamakan Allah. Tolak ukur jelas. Hukum Allah selalu tulus dan membebaskan. Tidak menipu, tidak manipulasi, apalagi membelenggu atau menghakimi. Ada dua pesan yang menjadi dasar pijakan kita dalam menjalani hari ini. Yang pertama, penampilan seseorang tidak semerta-merta mendefinisikan siapa dan bagaimana orang tersebut. Yang penting adalah bagaimana kita melihat dan menilai kebajikan-kebajikan Kristiani yang ada dalam dirinya. Dan yang kedua, bahwa hukum yang dibuat manusia tidak melebihi hukum Allah. Hukum Allah tetap menjadi prioritas kita sebagai seorang Katolik. Hukum Allah itu ialah hukum cinta kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, oleh karena itu, kehidupan kita semestinya terarah dan tertuju pada yang satu, yaitu Allah itu sendiri. Dan kita sebagai manusia, kita harus mampu menunjukkan keotentikan diri kita, siapa kita dan bagaimana kita. Kita mampu menunjukkan kepada orang lain apa yang kita katakan dan tunjukkan itu dengan tindakan kita yang wajar dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Saudaraku sekalian, semoga
Rahmat Tuhan selalu menyertai kita.